Ya teman-teman, ini tampilan daripada CH341 programmernya, ini yang terbaru ya. Kemudian di sini kita detect dulu chipnya ya. Dia biasanya kalau ada tanda suara gitu tandanya sudah kedetek ya teman-teman. Tapi kalau seandainya kedetek kemudian tampilannya ada error, dia buffer error, tandanya dia tidak bisa dilanjutkan ya teman-teman. Nah kemudian yang detect chipnya itu kalau udah bunyi tring, tandanya itu udah bagus. Ini flashnya itu IC-nya itu di sini dijelaskan flash 25 ya kodenya. Ini Winbond, merek manufakturnya Winbond, memorinya 120 megabit ya, atau 16 mega ya, 8816 ya, 16 mega. Kemudian ini chipset namanya W25K128 ya. Ini tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada menu-menunya. Menu-menunya itu adalah yang pertama open file, kemudian ini adalah save buffer. Save buffer itu adalah kalau kita mau menyimpan firmware yang ada di dalam chipset lama ini ya. Ini kan ada dalamnya, siapa tahu ini masih bagus kan. Biasanya kita simpan dulu ke laptop kita atau ke PC kita ya. Kemudian yang ketiga ini dari itu membaca isinya apa sih, isi daripada chipset yang kita ini yang lama ini, isi chipsetnya apa bisa dipakai atau tidak, atau bagaimana sih isinya gitu ya. Kemudian yang keempatnya ada write chip. Write chip itu sama aja kita menanam file-filenya itu ke dalam chip ini ya, istilahnya firmware. Jadi ada tulisannya, ya tulisannya adalah write chip, jadi menanam firmware yang ada di laptop kita atau di PC kita ditanam ke dalam chip ini. Kemudian kalau ini erase chip itu artinya menghapus chip yang ada ya. Kemudian selanjutnya bawahnya itu adalah ini verifikasi chip. Maksudnya apa? Verifikasi itu adalah setelah kita tanam write chip, kita harus verifikasi betul nggak apa yang ada dalam firmware yang ada di download, yang di download file kita itu sama nggak yang ada yang sudah kita tanam di dalam, yang sudah ditanam ke dalam chip ini ya. Ini namanya verifikasi aja lah ya. Kemudian pertama-tama otomatis kita harus membaca dulu ya, nih kita baca. Cara bacanya itu bagaimana yang baca nih, ini read ya, read data from chip ya, data isinya apa sih ya. Langsung aja tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya cukup lama ini sekitar 3 menitan ya kurang lebihnya teman-teman ya. Chipset bagus ini tampilannya ini ya, setiap ada masalah, ada sukses atau tidak dia berbunyi ya. Bunyinya itu lumayan menarik ya. Kita tunggu sampai sekitar 3 menitan lah kurang lebih ya. Ini saya ini aja ya teman-teman, saya cut aja dulu ya supaya dia sampai ke sini. Oke. Nah kalau udah selesai itu bunyinya seperti itu teman-teman, DSP flash reading complete successful, tandanya udah dibaca ya isinya dalamnya. Ini seperti ini ya, kita close ya. Nah ini isinya ya teman-teman, ya. Nah biasanya ini kalau mau kita simpan ini ke dalam PC kita atau laptop kita, pertama-tama ini langsung saja kita pilih yaitu namanya ya save buffer ya teman-teman, save buffer. Nah save buffer, habis save buffer itu kita akan nyimpan ya, kan ada tulisannya save ini, kita akan simpan di mana menyimpannya, mungkin di dokumen ya, dokumen, terus namanya apa, mungkin ya namanya ini saja, saya simpan di download aja ya. Sini ya teman-teman, di download kosong ya teman-teman, saya tuliskanlah namanya apa ya, namanya ini mungkin ini bekas TV sub ya teman-teman, sub yes, key 25K128 gitu aja deh ya. Terus langsung aja saya save. Ingat ini cirinya itu adalah bin ya teman-teman, cirinya adalah bin. Saya simpan ke download tapi di dokumen ya.
di download tapi di dalam dokumen. Oke, save. Nah, ini otomatis begini sudah kesimpan ya teman-teman, sudah kesimpan, dia langsung nyimpan cepat. Kalau mau lihat aja di sini, ini ke file dokumen ya, ke file explorer nih, kemudian kita lihat di dokumen, terus cari yang namanya downloadnya. Nah ini ya, ini ya, itu ada sub ya, jadi ada di dokumen, ada di download ya. Ini kan ini yang sudah kita simpan, sub 2000. Dia kapasitasnya itu adalah 8, ujungnya itu adalah 16 ya, 16 kilobyte, 16 megabyte ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Kalau udah kita keluar ya, kemudian kalau udah keluar kita lanjut. Kalau tadi sudah kita nyimpan, tadi kita detect chip sudah, kita membaca chip sudah, kita simpan sudah. Sekarang kita mau menghapus chipnya. Cara menghapus ini pakai ini, erase chip ya. Ini kita pakai erase chip, kita erase saja ya chipnya. Maksudnya data ini kita yang lama kita hapus, kemudian kita akan mengisi data baru ya. Langsung saja erase chip. Nah itu udah otomatis tertulis SPFlash erase complete ya, close. Kalau udah close, ini otomatis sudah kehapus. Nah kalau udah kehapus, kita akan mengisi firmware yang baru ya, yang sudah saya download ya. Ini langsung aja open file ya. Cara mendownloadnya adalah cara mengisinya adalah kita cari file-file yang sudah kita siapkan, yang sudah kita download sebelumnya. Ini kita cari yaitu open file, klik, kemudian cari bukan di dokumen download tapi di download. Coba sebentar. Nah di sini kita cari nih download ya, di PC bawahnya sudah download. Nah ini yang sudah saya pernah download tuh ini ya teman-teman, nih ya, ini yang udah saya pernah download itu adalah 2TCA42BD sub ya, langsung aja pilih ini ya, 16,38 megabyte, 16 megabyte ya, langsung pilih aja ini atau ini boleh, sama aja, open. Nah ini tandanya dia baru kita pilih ya teman-teman, filenya itu baru kita buka saja. Nah cara mengisinya supaya dia tertanam ke dalam chipset kita harus menggunakan write chip. Jadi kita isikan ke dalam, masukkan ke dalam chip ya. Nah masukkan ke dalam chip, langsung saja kita pilih write chip. Nah ini tampilan seperti itu write chipnya. Ini kurang lebih 3 menitan ini perjalanannya ya, 3 menit kurang lebih ya. Dia setiap ada komen, ada bunyinya ya, menarik ini yang CH34 programmer yang terbaru ini, ada suaranya. Oh ya teman-teman, ini ada tulisan programmer connected ya, jadi ini sudah terkonek ya antara chipset dengan CH34 programmer ini. Oke. Ini saya potong ya teman-teman, nanti sampai sini baru nanti saya supaya mempersingkat ya. Ini sebentar lagi mau selesai teman-teman, 3 menitannya lebih ya teman-teman. Nah ini ada tulisan SPFlash recording complete successful, tandanya ini sudah selesai teman-teman. Kalau sudah selesai tandanya dia firmware-nya sudah tersimpan, sudah tertanam ke dalam chipset kita. Kalau udah close, nah bunyinya seperti itu ya teman-teman. Nah kalau sudah, ini bisa kita lihat di bawahnya juga, ini tandanya sudah tertanam ya. Nah kalau sudah teman-teman, langsung saja kita verifikasi. Ini ada tulisan verifikasi ya, memverifikasi apakah betul-betul berhasil apa yang ada di dalam program atau di chipset sini kita, apakah betul-betul sudah terverifikasi, betul-betul masuk atau tidak ya. Langsung saja klik. Nah di situ wait, the process is in progress ya. Nah oh iya teman-teman, kalau ada tulisan buffer data does not match SPI chip, maksudnya apa? Jadi buffer maksudnya filenya itu tidak sepenuhnya tersimpan di dalam chipnya. Jadi yang hasil downloadan kita yang dari internet itu tidak sepenuhnya masuk ke dalam SPI chipnya. Boleh jadi mungkin chipnya rusak, tapi dia bisa dibaca ya teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Oke, kalau begitu saya akan mencoba untuk
mengganti chipset yang baru ya, chipset yang baru, sehingga nanti kita ulang lagi dari awal ya. Tapi videonya nanti saya potong, saya hanya menampilkan bahwa terakhir aja verifikasinya ya. Oke. Ya, sekarang saya mau cari chipset dulu yang baru atau flash yang 25 ya. Yes, IC flash ini yang 25 W25 kisah 28 dulu ya teman-teman. Ya gitu dulu teman-teman. Saya akan mencoba untuk mencari dulu, kemudian saya flash lagi. Oke. Saya close. Ya teman-teman, ini IC flashnya sudah saya ganti dan sudah saya flash ulang ya teman-teman. Jadi dan sudah saya verifikasi teman. Jadi diklik di verifikasi icon tersebut, kemudian tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau dia bagus, the buffer data is the same as the SPI flash. Jadi apa yang ada di dalam firmware yang kita download sudah masuk ke dalam IC kita gitu loh, sudah kesimpan dan sama itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Terakhir saya ucapkan bye bye.